Memaafkan itu bukan tentang membenarkan kesalahan ya teman-teman, bukan juga pura-pura lupa atau membiarkan mereka menyakiti kita lagi. Memaafkan adalah membebaskan dirimu dari beban yang tidak perlu kamu pikul. Halo, selamat datang di Pilihan Hidup teman-teman. Tempat di mana kita sama-sama belajar pastinya. Bukan untuk jadi yang paling sempurna, tapi supaya kita bisa bertumbuh sedikit demi sedikit setiap harinya teman-teman. Di sini kita nggak cuma bicara tentang teori hidup ya teman-teman, tapi tentang pilihan-pilihan kecil yang bisa mengubah hidup kita pastinya dari dalam teman-teman. Nah, kalau teman-teman sedang mencari ruang untuk merenung dan bertumbuh, kamu berada di tempat yang tepat, teman-teman. Teman-teman bisa melihat video ini sampai akhir, supaya teman-teman bisa belajar banyak bagaimana bertumbuh yang baik. Pernah kamu berkata, saya sudah memaafkan, tapi saat kamu lihat wajahnya atau saat namanya disebut, rasanya kayak masih sesak, teman-teman. Mungkin kamu bilang, kamu ikhlas, tapi diam-diam kamu berharap kalau orang lain itu tahu rasanya disakiti. Mungkin karena kata maaf-maaf itu hanya keluar dari mulut, belum benar-benar dilepaskan dari hati teman-teman. Lorraine, it was at an after-hour party. There was a verbal confrontation. There was gunshots, and Lorraine was laying on the floor, and a young man was standing over Lorraine and pointed the gun at his head. He yelled, "Don't do it," and the trigger was pulled. I'm the person that murdered her son. I got a call from the detectives, and he was telling me that they had picked up the young man that murdered my son, the boy that had murdered him, and that he was 16 years old. Someone gave me up, told them where I was, where I would be at, and that's how I was apprehended a couple days later. The judge pronounced a 25-and-a-half-year sentence. I wanted life. I felt he deserved life. Kisah yang baru kita saksikan adalah bercerita tentang Mary Johnson, seorang ibu asal Amerika yang mengalami tragedi memilukan pada tahun 1995. Ketika itu putranya dibunuh oleh seorang pria bernama Hosea Israel. Di tengah duka dan kemarahan yang sangat mendalam, Mary membuat keputusan yang sangat luar biasa teman-teman. Dia memilih untuk memaafkan pelaku pembunuhan anaknya. Pengampunan itu nggak cuma merubah hidup Mary saja, tapi menyentuh hati Hosea Israel. Setelah menjalani hukuman dan menunjukkan penyesalan yang sangat tulus, hubungan mereka berkembang menjadi semangat rekonsiliasi. Kini Mary dan Hosea berdampingan hidup sebagai ibu dan anak, bahkan mengikuti berbagai forum perdamaian dan keadilan restoratif. Mary membawa misi pengampunan radikal dan penyembuhan hati, dengan harapan teman-teman bahwa kisahnya menjadi jembatan bagi banyak orang yang terluka agar bisa menemukan harapan, damai, dan juga pemulihan kembali. Memaafkan itu bukan tentang membenarkan kesalahan ya teman-teman, bukan juga pura-pura lupa atau membiarkan mereka menyakiti kita lagi. Memaafkan adalah membebaskan dirimu dari beban yang tidak perlu kamu pikul. Ada satu pepatah lama yang berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan teman-teman, tapi lakukanlah yang baik bagi semua orang. Bahkan kalau semua orang tidak meminta maaf kepadamu, kita tetap bisa memilih untuk tidak menaruh dendam. Karena damai bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi keputusan yang lahir dari dalam ya teman-teman. Dan satu hal penting teman-teman, memaafkan bukan tentang mereka, tapi tentang kamu, supaya kamu bisa melanjutkan hidup tanpa racun di dalam
hatimu, teman-teman. Sekarang mari kita tanya pada diri kita sendiri, teman-teman. Saat mengingat kejadian itu, masih nggak teman-teman menginginkan orang itu menderita? Saat wajahnya timbul di kepala kita, apakah kamu masih mengulang luka itu? Bisakah teman-teman mendoakan orang itu dengan tulus, walau cuma satu kalimat saja, teman-teman? Kalau belum, bukan berarti kamu lemah ya, teman-teman. Mungkin kamu masih dalam perjalanan, dan itu manusiawi menurut saya. Ada satu nasihat yang bijak, teman-teman. Bersabarlah satu terhadap yang lain, dan saling memaafkan jika ada yang menyimpan sakit hati. Karena damai tidak datang dari menang ya, tapi dari melepaskan pengampunan, teman-teman. Kamu nggak perlu jadi pahlawan hari ini. Cukup satu langkah kecil, satu doa dalam hatimu dengan jujur, saya nggak kuat, tapi saya mau belajar. Aku tidak mau dikendalikan oleh rasa sakit ini hidup. Saya ingin berdamai, saya ingin bebas. Maka jangan terus menyimpan api balas dengan dendam. Karena itu hanya membakar dari dalam, teman-teman. Ada kalimat lama yang tetap relevan menurut saya. Jangan menuntut balas dan jangan menyimpan dendam terhadap sesama manusia. Sebaliknya, kasihilah mereka seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, teman-teman. Kamu boleh menangis, kamu boleh merasa rapuh, tapi jangan tinggal di situ selamanya ya, teman-teman. Harus segera keluar dari rasa dendammu itu. Nelson Mandela 27 tahun di penjara karena memperjuangkan keadilan, teman-teman. Dia disiksa, dihukum, dan diasingkan dari dunia. Tapi ketika dia dibebaskan, dia berkata, jika aku membawa kebencian keluar dari penjara, maka aku masih terpenjara. Dia memilih untuk memaafkan, dan dari pengampunan itulah lahir perdamaian untuk jutaan orang. Kita semua pernah terluka, teman-teman. Kita semua juga pernah merasakan sakitnya dilukai. Tapi hari ini menjadi pilihan buat kita, apakah kita mau hidup layak dan hidup damai dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa memaafkan orang lain dan mulai mengasihi mereka yang telah melukai kita. Ingat satu kebenaran yang sederhana, teman-teman. Siapa yang menggali lubang, dia sendiri bisa jatuh ke dalamnya. Dan yang menggelinding batu ke orang lain, bisa terkena batu itu sendiri. Siapa yang mengutuk kasih akan menutupi kesalahan. Tetapi yang terus mengungkit kesalahan akan kehilangan orang yang paling dekat. Kalau kamu tergerak oleh video ini, tulis di kolom komentar ya, aku memilih untuk memaafkan. Dan bagikan video ini ke teman, ke keluarga, atau siapapun yang masih bergumul dalam luka. Terima kasih sudah menonton Pilihan Hidup. Semoga episode ini bisa memberkati teman-teman semuanya. Sampai jumpa.